Kan baru ketawa dia tahu. Salting, 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 salting. Tambah kali salting, 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 fix, fix, salting, fix, salting. Ya Tanya pasang. aku makin ganteng. Udah. Halo, Udah. makasih ya sebelumnya Ya. sudah ya meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Jadi perkenalkan, ada telepon, Bu Mit. Assalamualaikum. Dari Bukit Kakak. Tadi jam itu, jam jam sore kami pergi dari sana. Habis itu sampai sini tadi maghrib. Habis itu kami makan dulu. Terus kata. Kalau pagi sampai masak sana. Kami malam masak. Kadang masakin bunda. Kalau ada lauk bunda. Kadang kami masaknya malam. Besoknya kami tinggal bungkus. Tak bagi dia. Enggak. Untuk nggak dapat perawan satu satu apa enggak ya? Iya, nilai. Satu agama, sama-sama soleha. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian nggak sukses-sukses berdua nggak Amin. Tak si Tata juga buat itu mah. Apa ya? Berajut kan? Hmm. Ini rajinnya. Kita apa itu? Bikin apa tuh? Boneka. Ya usah boneka atas tak. Belum deh, besok-besok deh dicoba. Nah, tas. Tas, nanti tante dikasih tas nanti. Wah, mama pula mau dikasih. Ya wes lah, Ma. Kakak mau wawancara dulu bentar ya. Oke. Oke, Assalamualaikum. Kak Ayu udah sampai? Udah tuh, udah makan. Istirahat. Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum. Oke. Aku nggak pernah lagi jumpa aku kayak Naila di ini di kantor. Apa? Nggak pernah lagi jumpa aku kayak di kantor. Ah, nggak tahu. Udah masuk si Fadil. Halo Fadil. Udah, Halo, aku mulai lah ya. aku ini dulu atau Roland atau bareng-bareng? Bareng-bareng aja nanti kayak FGD. Saya aku kan kasih pertanyaan, terus nanti aku minta pendapat si Roland atau pendapatmu dulu kayak gitu. Terus kayak ya udah logatnya logat terserah kalian aja ya, nggak usah kayak yang dibaku-bakuin gitu. Mau bahasa Batak, mau bahasa Minang, mau bahasa Jawa terserah. Oke, sampai aja. Udah. Oke, Oke, dua. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya udah mau bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini. Jadi perkenalkan, saya Naila, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Padang. Jadi saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai adaptasi alat ukur yang berkaitan dengan ekspektasi seseorang terhadap hubungan romantis. Gitu. Nah, wawancara ini sebenarnya tujuannya hanya untuk memperoleh gambaran awal saja mengenai bagaimana mahasiswa itu memandang ataupun memiliki harapan tentang hubungannya di masa depan. Jadi wawancara ini bersifat santai aja, cuman mau tahu pengalaman sama pendapat dari teman-teman. Nah, untuk informasi dan yang kalian sampaikan di sini akan dijaga kerahasiaannya karena memang sebagai mahasiswa psikologi kami juga punya kode etik untuk merahasiakannya gitu. Jadi apabila ada pertanyaan yang kurang nyaman untuk dijawab, boleh untuk tidak tidak seluas itu menjawabnya. Jadi em, bisa aja untuk tidak menjawab juga. Oke, semuanya sudah bersedia untuk melanjutkan wawancara? Ya bersedia ya. dia. Oke, mungkin mulai dari yang lagi open cam. Saya manggilnya apa ya, by the way? Kemute. Panggil Mas Roland aja Kak, Mas Roland. Roland.
Oke, Mas Roland usianya berapa? 21 tahun, Kak. 21 tahun. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki, Kak. Astagfirullahaladzim. Sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu? Oh, kebetulan saya mahasiswa STS. Jadi saat ini kami sedang ditugaskan menjadi mitra sensus ekonomi. Nah, saya itu dapat daerahnya di Tangerang Selatan untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Begitu kira-kira Kakak Naila, Mbak Naila. Oke, oke. Em, ini kan kita wawancara mengenai ekspektasi Mas Roland terhadap Iya. hubungan romantis di masa depan. Nah, boleh tahu nggak sekarang nih status hubungannya Mas Roland ada di mana? Sedang berpacaran kah? Atau pernah berpacaran? Atau bahkan memang belum pernah berpacaran? Eh, Belum pernah berpacaran, Kak. Iya. Oh, serius? Cuma- Iya, HTS yang banyak, Kak. Kalau berpacaran tidak. Oh, gitu ya. Oke, oke. Oke, boleh lanjut ke Mas Fadil. Kok aku udah nyebutin nama sih? Astagfirullahaladzim. Oke, boleh lanjut. Ulang ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh lanjut ke yang berikutnya. Boleh perkenalan diri dulu, mungkin. Halo, Iya, dengan... aku izin ya nggak on cam karena lagi ada kendala juga. Oke. Kenalin aku Fadil, Mm-mm, aku mahasiswa manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat mm-mm. ini di semester ke-6, lagi libur semester jadi cuman daily activity aja. Nunggu Oke, jadwal masuk di semester ke depan. oke. Berarti mungkin aku manggilnya Mas Fadil ya, biar sama kayak Mas Roland. Oke. Ayo Berarti boleh. boleh tahu sekarang status hubungannya lagi di mana nih? Lagi berpacaran kah? Atau pernah atau bahkan belum pernah sama sekali? Belum pernah lagi Kak. Serius, Mas Fadil? Bisa jangan medok nggak? Serius, belum pernah? Aduh, belum lagi. Iya. Serius, kalian belum pernah? Jangan bohong-bohong. Asih, asih jadi Nggak keluar ada kamu. yang mau. Yang kayak kan libur kalau nggak ada yang mau. Enggak loh. Ini nanti beda-beda pendapat loh. Kalau misalnya status hubungannya beda. Iya, memang kan pernah kayak mana mau dibuat? Serius, emang nggak pernah kalian pacaran? Enggak, Oh, pernah, aku pernah. Nah, itulah kan. aku enggak. Yang betul lah, Kak Rolando. Enggak ada. Itu kemarin sama si Kesia juga HTS ya enggaknya jadi. Oh, Cuma oke, oke. habis-habis dompetku aja Jadi dah. ini yang betul mana? Berarti si Fadil pernah, kau belum ya? Aku belum sama sekali. Oke, oke. Oke, tuh, dua, tiga. Oh, berarti di sini ada yang udah belum, apa sih? Ulang lah, sih nggak ulang. Oke, berarti di sini ada yang belum pernah sama sekali berpacaran, sama ada yang udah pernah berpacaran. Tapi untuk satu saat ini eh, dalam hubungan atau lagi kosong nih, Mas Fadil? Sekarang lagi kosong, Mbak. Oh, lagi kosong. Oke. Berarti nanti pendapatnya mungkin akan sedikit berbeda ya dari Mas Roland dan Mas Fadil. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke wawancaranya. Mungkin tentang gambaran umum terlebih dahulu. Nah, ini nanti alurnya adalah ketika aku kasih pertanyaan, boleh siapa duluan yang mau mengajukan gitu ya, yang mau jawab Baik, pertanyaannya. Mbak Nela. Oke, menurut Mas Roland atau Mas Fadil nih, hubungan Lanjut. romantis yang ideal itu seperti apa? Boleh mungkin Mas Roland lebih dulu. Kalau menurut saya Mbak Nela, kalau hubungan yang romantis itu di mana kita saling memahami antara dua belah pihak. Nah, kalau hubungan itu baiknya dua arah, jangan searah. Jadi kalau misalnya hubungan itu sudah dua arah, pasti itu hubungan yang baik. Tapi kalau hubungan hanya searah, akan terjadi keegoisan dan pemaksaan. Begitu Mbak Nela menurut saya. Intinya hubungan romantis itu harus dua arah, dari si cowok dan si cewek. Terima kasih. Oke. Nah, kalau menurut Mas Fadil nih yang statusnya pernah berpacaran, hubungan romantis yang ideal itu seperti apa?
Kalau aku sih sebenarnya sepakat ya sama Mas Roland. Jadi kurang lebih jawabannya sama. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut yang samanya bagian mana nih? Setuju kalau hubungan tuh harus dua arah. Jadi supaya komunikasinya juga jalan, tidak tidak berat sebelah dan tidak ada yang merasa bahwa effortnya lebih besar satu sama lain. Dah, gitu aja deh. Mm-mm. Nah, harusnya kamu Kalau ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan dulu, Nay. kenapa emang? Biar bisa kami siapkan jawabannya. Gak apa-apa, ini spontan uhuy aja. Udah, aja Menurut lah. menurut pengalaman pribadi aja harus yang ini aja. Oke, berarti menurut Mas Fadil tadi harus ada effortnya juga ya. Kenapa tuh? Kenapa harus ada effort di antara hubungan itu? Gimana Mas Fadil? Iya, kenapa, Mbak? Tadi kan Mas Fadil nyebutin nih kalau dalam hubungan itu harus ada saling effort juga. Nah, kalau boleh tahu kenapa tuh menurut Mas Fadil effort itu penting dalam hubungan romantis yang ideal itu? Karena kan kalau effort kita tunjukkan ke pasangan kita itu eh, ngasih tahu kalau kita menghargai pasangan kita, kita Mm-mm. ngebangun trust juga buat pasangan kita. Jadi antara isi kepalaku dan isi kepala pasanganku pasti kan ada perbedaan. Jadi di situ nanti bisa komunikasikan apa akan seperti apa dan lain-lain. Jadi nanti bisa menyesuaikan juga supaya hubungannya bisa romantis. Oke. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ketika sedang membayangkan dalam situasi sedang menjalin hubungan romantis, menurut mas-mas berdua ini hal-hal yang paling penting nih, yang paling sering terpikirkan dan diharapkan di hubungan tersebut apa? Gimana? Maksudnya Mbak, inti pertanyaan Mbak itu apa, hal-hal yang Oke. gimana gitu? Mm-mm. Nah, mungkin untuk Mas Roland yang belum pernah menjalin apa hubungan pacaran ya, pasti pernah ya membayangkan untuk menjalin hubungan itu. Iya, pernah. Pasti Oke, pernah. pernah. Kalau bayangkan Pasti. pasti imajinasi. Iya benar, imajinasi. Nah, di dalam imajinasi itu, hal-hal yang paling Mas Roland harapkan apa? Ya, yang diharapkan ya ini saling memahami gitu Mbak, Oke, gitu loh. terus? Terus kedua belah pihak harus menurunkan egonya masing-masing. Oke. Contoh nih Mbak, Mbaknya pacaran sama saya, contoh, Ini, walaupun jauh gitu Mbak, sih. ya harus menurunkan ego untuk ngabarin duluan Mbak, gitu ya. Gitu Oke. Mbak. Pokoknya kalau di dalam hubungan itu, yang saya, di kepala saya itu, eh, janganlah ada yang ego sama gengsi. Terus kayak diturunkanlah ego, diturunkan gengsi. Gitu Mbak, menurut Oke, saya Mbak. berarti pasangan yang Mas Roland harapkan adalah pasangan yang tidak memiliki ego yang tinggi, seperti itu. Ego dan ego dan gengsi yang tinggi Mbak, gitu. Harus eh, rendah hati gitu Mbak. Terus jangan kayak karena aku cantik harus diginikan, nggak boleh gitu Mbak. Mbaknya juga nggak boleh gitu. Oke. Terus harusnya gimana? Ya harusnya ya saling memahami lah antara kedua belah pihak gitu Mbak. Jadi Hmm, kalau misalnya si cowok nih agak eh, kelewatan nih dikit kelakuannya, si 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 cewek harus jangan kayak duluan apa, kayak duluan ngambek-ngambek gitu, harus dikasih kayak masukan dikit 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 gitu, harus. Jadi kita bawa hubungan harus di dalam itu gimana sifat pasangan kita. oke. Terus tahu kita, oh kalau dia gini kita harus gini, kalau dia gini kita harus gini, gitu Mbak.
Oke, berarti kedua ekspektasi belah Mas pihak. Roland terhadap hubungan itu adalah kedua belah pihak harus saling memahami, harus mendalami Betul. sifat dari pasangan itu sendiri, gitu ya. Iya betul Mbak. Iya betul sekali Mbak. Kenapa hal tersebut penting menurut Mas Roland? Iya contoh aja nih Mbak ya. Kalau misalnya nih Mbak, eh, Mbaknya pacaran nih sama orang, cuma Mbaknya ngerti, yang memahami eh, cowok Mbak, tapi cowok Mbak nggak memahami Mbak, kan sakit sendiri gitu. Sakit di Mm-mm. satu belah pihak, gitu Oke, kan Mbak? oke, oke. Mbak setuju nggak? Iya, saya bertanya, jadi saya meminta pendapat sih. Oke Mbak. Saya Seperti juga bukan marah Mbak. Saya hanya Oke, kayak mempertimbangkan. oke, terima kasih ya pendapat dari Mas Roland. Mungkin sangat Oke. buka pikiran dan jalan dalam setiap hubungan orang gitu ya, Mas Roland. Oke, kalau Ya, Mas Fadil betul Mbak. gimana nih, Mas Fadil? Kalau membayangkan menjalin hubungan romantis, hal-hal apa yang diimajinasikan mungkin? Kemana ya sih Mas Fadil? Oh, udah. Sabar, Kak, sabar. Oke, oke. Kalau menurutku ya, dalam hubungan yang romantis tuh kita harus punya tujuan yang sama. Jadi, em, kita punya frekuensi yang sama juga. Jadi kalau kita udah tujuannya sama, pasti komunikasinya juga jadi lebih bagus. Nggak ada ketimpangan obrolan dan lain-lain. Dan kunci dari hubungan yang romantis ini menurutku adalah komunikasi itu sendiri. Dari sedikit banyak yang dijelasin sama Mas Roland tadi, itu kan utamanya adalah komunikasi. Karena biasanya dari komunikasi inilah muncul eh, apa namanya konflik-konflik kecil yang kemudian jadi konflik yang besar. Jadi supaya tetap mempertahankan romantis itu, kita harus mempertahankan komunikasi. Dan supaya komunikasinya jalan, maka arah tujuannya juga harus sama, jadi sejalan. Oke, berarti arah tujuannya harus sama. Berarti seperti apa nih Benar. pasangan yang Mas Fadil harapkan untuk mencapai tujuan itu? Yang bisa ngerti satu sama lain sih, balik lagi ke jawaban Mas Roland tadi. Jadi bisa paham untuk kondisi kita sekarang gimana, untuk ke depannya gimana, tahu plan masing-masing. Jadi walaupun kita punya plan sendiri-sendiri, aku ada wishlist sendiri, dia juga ada wishlist sendiri, tapi kita punya wishlist yang sama untuk berdua nanti. Anjay, spontan itu, Nay. Spontan. Uhuy. Oke, oke, oke. Berarti pasangan yang memang satu frekuensi ya, satu jalan, satu tali gitu ya, satu gelombang. Nah, Betul. mm-mm. Ada nggak misalnya kepikiran kalau sebenarnya nilai ini atau ya nilai ini harus ada dalam pasangan yang akan menjadi pendamping hidup Mas Fadil di masa depan gitu. Nilai-nilai apa sih yang harus ada dalam si pasangan itu? Kalau dari Mbak Naila sendiri ada opsi nilai apa-apa aja? Mungkin nanti aku bisa seleksi juga Oh, mana yang gitu kiranya ini ya. cocok atau enggak. Ya mungkin nilai imannya yang harus kuat kah atau ya em, prinsip-prinsip yang Mas Fadil pegang gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau poin yang Mbak Naila pilih tadi iman, saya rasa orang yang tidak berpasangan pun harus punya iman yang kuat ya. Jadi itu harus itu memang utama sih, bener. Oke. Yang lain mungkin nggak ada. Apa sih yang unik dari Mas Fadil dalam memilih pasangan kira-kira? Ganti naik pertanyaannya naik. Lah, jawablah. Nggak ada something apa-apa sih. Yang penting bisa obrolannya jalan aja. Oh, Karena berarti kalau kalau semua kalau kriteria kita ngobrol-ngobrol nih, aku bisa jadi salah satunya. Asik. Hui. Kayaknya butuh banyak pertimbangan ya. Ah, gila, gila. Makanya nilai apa loh yang dipegang selama ini? Itu muncul seiring berjalannya waktu sih.
Oke. Oh, gitu. berarti untuk saat ini belum ditemukan, tapi ya memang saat ini memang lagi mau seleksi gitu kah? Betul. Oke. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan mas-mas berdua ini sudah menyampaikan ekspektasi, harapan tentang hubungan romantis di masa depan mas-mas berdua. Nah, kira-kira menurut mas-mas berdua ini, harapan dan ekspektasi tersebut terbentuknya dari apa? Mau udah tusuk gigi. Apa nih, mas-mas berdua? Terbentuk dari apa sih harapan dan ekspektasi itu? Contoh nih, misalnya dari novel kah, dari film, atau dari mana gitu. Mas Roland, boleh jawab Mas Roland? Ya, kalau untuk pertanyaan itu Mbak, saya rasa yang saya jalani juga dari film sih Mbak. Dari film ya. Kalau kita Kalau kalau dari keluarga, gimana? ya dari keluarga juga Mbak, dari ya dari keluarga, terus dari film, terus dari pengalaman teman-teman saya Mbak yang sudah berpacaran gitu kan, saya lihat ada beberapa tipe-tipe yang berbeda Mbak. Jadi saya lihat, oh ini cocok untuk saya, tipe saya nanti. Ini tidak dari pengalaman teman-teman saya juga Mbak, gitu Mbak. Jadi bukan hanya dari film, gitu, tapi dari keluarga juga, dari teman-teman saya, orang-orang terdekat saya, gitu Mbak. Hey. Nah, kalau misalnya nih saya sebutin sumbernya dari pengalaman teman-teman Mas Roland, satu, dari keluarga, Hmm. dua, dari film Hmm. atau novel, tiga. Boleh nggak Hmm. diurutkan sumber yang paling utama menurut Mas Roland itu apa? Ya, yang pertama itu Mbak, eh, keluarga. Yang kedua itu Mbak, teman-teman saya. Terus yang ketiga itu dari film Mbak. Itu Mbak, Oke. kira-kira. Kalau Mas Fadil gimana Mas Fadil? Tadi pertanyaannya apa, Mbak? Kan tadi Mas Fadil udah nyebutin nih ekspektasi atau harapan harapan untuk hubungan romantis di masa depan. Dari mana sih menurut Mas Fadil sumber terbentuknya ekspektasi itu? Dari dari mana ya? Itu muncul dengan sendirinya aja sih. Mungkin lebih realistis aja ngelihat apa yang terjadi sekarang, kira-kira untuk kedepannya butuh yang seperti itu akan lebih baik gitu. Oke. Em, Mungkin sama sih pertanyaannya kayak si Mas Rohan tadi. Kalau misalnya nih sumber-sumbernya itu ada dari keluarga, dari pengalaman teman-temannya Mas Fadil, sama dari film atau novel. Boleh nggak diurutkan dari sumber yang paling penting, yang paling utama gitu? Menurut Yang Fadil. pertama mungkin dari teman, Mm-mm. baru keluarga, baru film. Oke. Oke, berarti ada sedikit perbedaan ya dengan urutan yang Mas Fadil dan Mas Roland sebutkan. Nah, Betul. mas-mas ini kan ekspektasinya tadi ada juga disebutkan agak berbeda juga ya, karena beda orang, beda ekspektasi juga, beda pengalaman hidup juga. Nah, kira-kira menurut mas-mas berdua ini, apakah ekspektasi yang udah ditanamkan di imajinasi tersebut itu akan mempengaruhi cara seseorang memilih pasangan? Boleh Mas Fadil dijawab, Mas Fadil? Eh, Pasti ya, pasti mempengaruhi banget gimana cara orang memilih memilih pasangannya. Karena kan dari yang Mbak bilang tadi, kalau pengalaman hidupnya udah beda, experience dia dengan pasangan juga beda, pasti cara berpikir dia akan berbeda juga dengan orang yang lain. Jadi Oke, berpengaruh banget sih menurutku. oke, oke, oke. Oke. Kalau Mas Roland gimana pendapatnya? Ya pasti Mbak, pasti juga berpengaruh Mbak. Mm-mm. Gitu Mbak. Sama juga sama seide juga sama Mas Fadil yang disampaikan Mas Fadil. Oh. Jadi Oke.
Emang gitu Mbak. Oke, Oh. itu aja sih Mbak. Nah, kalau Mas Roland ini kan belum pernah berpacaran kan katanya. Iya Mbak. Hmm. Berarti akan mempengaruhi keputusan Mas Roland nggak dalam memilih Iya pasangan ini? pasti Mbak. Kenapa Hmm. tuh? Pasti ya biar ya itu Mbak, biar saya yang bilang tadi, biar sesuai dengan jalan koridor inti berpacaran itu apa, dan sesuai dengan koridor dari tujuan pacaran itu Mbak. Kalau Oke. misalnya nih saya Hmm. cari cewek yang nggak nggak seidi lah sama saya, terus susah ngerti saya, kayak mbaknya, contoh contoh nih Mbak ya, kayak yang hanya eh, pengertian satu belah satu pihak, pasti tujuannya itu susah tercapai Mbak gitu. Oke. Oke, oke, oke. Berarti menurut Mas Roland, ekspektasi itu penting dalam hubungan. Penting Mbak, penting, itulah jalan kita Mbak memilih pasangan kita itu. Harus ada ekspektasi dulu kita harus gimana gitu, tapi Kalau apapun yang datang ternyata sama nih, kita. kalau ternyata ekspektasi itu tidak terlaksana atau tidak terjalankan dalam hubungan yang sudah diusahakan sama Mas Roland, gimana tuh? Ya, ya kalau gitu sih Mbak, kejadiannya ya kita kan sebagai manusia Mbak harus bisa menerima kekurangan. Kita terima aja Mbak gitu. Biarpun nggak sesuai dengan ekspektasi kita, itulah jalan Tuhan Mbak kepada kita gitu Mbak. Itu rencana Tuhan semua Mbak. Biarpun kita memang berencana Mbak, kita ekspektasi kita tinggi, harus begini, harus putih, harus cantik, harus kaya, harus yang segala macam. Tapi kalau Tuhan kasih yang tidak seperti ekspektasi kita, kita harus terima Mbak. Karena manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan Mbak. Gitu. Tuhan yang berkehendak. Oke Mbak. Yeay, makasih loh Mas Roland atas nasihat dan pendapatnya. Kalau Mas Fadil gimana ini? Mas Fadil kan udah pernah ya berpacaran ya? Mm-mm. Iya bener. Iya, iya. Oke. Dari hubungan Mas Fadil sebelumnya yang pernah Mas Fadil jalani, sesuai nggak dengan harapan sama sesuai nggak ekspektasi atau harapan itu sama yang terjadi? Nggak sepenuhnya sesuai. Mm-mm. Eh, Mungkin karena juga waktu itu yang saya lakukan bukan apa ya, bukan hubungan untuk yang lebih serius ya. Karena waktu itu kan memang secara usia juga masih belum matang, jadi pikirannya juga masih terlalu kekanak-kanakan. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi kenapa ekspektasi-ekspektasi yang terlalu tinggi itu ternyata emang nggak sesuai. Dan kalau dipikir-pikir lagi secara lebih matang, dan memang itu ekspektasi yang konyol sebenarnya. Gitu. Berarti ada bagian-bagian yang tidak sesuai gitu ya, karena faktor usia juga. Nah, mungkin itu Betul. faktor usia belum matang ya, Mas. Kalau di usia matang ini udah pernah belum menjalani hubungan romantis? Untuk sekarang berarti belum ada. Kayak belum ada ya. Sejauh ini ada rencana nggak? Atau lagi Maksudnya apa ya? ada, Mas Fadil? Apa pertanyaannya? Sejauh ini dengan usia yang udah cukup matang ya. Usia berapa, Mas Fadil? Aduh, baru 20 tahun, Mbak. Oke, 20 tahun. Udah ada rencana untuk melanjutkan atau mencari yang baru gitu, Mas Fadil? Mungkin kalau untuk cari mengenal lebih dekat ada, tapi kalau menjalin hubungan yang benar-benar serius kayaknya masih belum, karena usia 20 masih terlalu dini menurutku, apalagi kita masih belum selesai wishlist-wishlist kita. Mm. Jadi lebih baik kita selesaikan dulu supaya fokusnya nanti nggak kebagi-bagi. Takutnya karena kita punya tujuan sendiri yang belum selesai, akhirnya tujuan bersama itu tidak bisa terrealisasi. Jadi muncul konflik-konflik dari situ. Oke, oke. Berarti menurut Mas Fadil ekspektasi dalam hubungan itu penting atau enggak?
Ekspektasi itu penting, karena kan dari situ kita bisa nyusun plan kita ke depannya akan seperti apa. Tapi harusnya ekspektasi itu tidak apa ya, tidak terlalu berlebihan. Jadi disesuaikan juga sama kondisi kita sekarang, supaya kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita nggak terlalu ngerasa salah, ngerasa sakit atau something yang lain. Jadi kita bisa lebih lebih gampang untuk menerima apa yang terjadi ke depan. Tapi ekspektasi itu tetap penting. Oke. Em, Misalnya nih, udah menemukan seseorang yang diharapkan sesuai, terus juga udah di usia yang matang, usia yang memang finansialnya juga sudah cukup, jadi ya tinggal melangkah ke langkah selanjutnya, ke langkah yang lebih serius nih. Kira-kira ada kepikiran untuk melakukan konseling pranikah nggak? Kayaknya ada, karena Kenapa? eh, nikah itu kan kalau secara agama juga itu ibadah yang panjang dan secara tanggung jawab juga itu besar. Jadi kayaknya butuh butuh ilmu yang lebih banyak lagi untuk sebelum sampai di titik itu. Tapi kalau saat ini belum ada apa ya, belum ada keinginan untuk belajar, tapi mungkin ke depannya bakal ada. Oke. Berarti menurut Mas Fadil, em, perlu nggak ya seorang psikolog ataupun ahli, peneliti, researcher untuk mengangkat alat ukur mengenai ekspektasi tentang hubungan romantis? Hmm, Kalau dari Mbak Naila sendiri tujuannya untuk apa? Nah, makanya tadi saya menanyakan terkait konseling pernikah ya. Ketika kita sedang melakukan konseling pernikahan, nantinya pasti seorang psikolog akan mengukur nih ekspektasi dari kedua belah pihak. Apakah ekspektasinya dalam dalam takaran yang wajar, ataukah kedua belah pihak ini memiliki ekspektasi yang bertolak belakang? Mungkin itu sih kontribusi dari alat ukur itu. Jadi menurut Mas Fadil, setelah apa yang saya jelaskan tadi, itu penting nggak menurut Mas Fadil untuk diadaptasinya alat ukur dari luar negeri ke Indonesia gitu? Mungkin penting kalau memang kalau memang sejak penelitiannya baik hasilnya dan bisa membantu untuk pasangan yang mau menikah, berarti boleh-boleh aja itu, oke-oke aja, nggak ada masalah sama hal itu. Oke, oke, mungkin itu saja sih Mas Fadil, karena saya sudah menghabiskan seluruh pertanyaan untuk Mas Fadil. Untuk Mas Rolando, apakah masih di sana? Ya masih Mbak, saya masih di sini Mbak. Oke, mungkin pertanyaan yang sama. Tadi kan Mas Rolando bilang bahwa ekspektasi itu penting ya dalam sebuah hubungan romantis. Nah, kira-kira menurut Mas Rolando, misalnya ini ada alat ukur dari luar negeri untuk mengukur ekspektasi dari seseorang terhadap hubungan romantis di masa depan. Kira-kira penting nggak untuk kita adaptasi ke versi bahasa Indonesianya dan juga dengan lintas budaya yang berbeda gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Perlu Mbak, perlu. Oke, perlu ya. Nggak, Ya Mbak. nggak karena disuruh bilang perlu kan? Hmm. Berarti emang penting ya. Ya pingin Mbak, pingin, pingin. Oke, nanti kalau misalnya Mas Rolando sudah menemukan pasangan yang tepat dengan harapan-harapan yang Mas Amin. Rolando punya, apakah akan bersedia untuk melakukan konseling pranikah? Bersedia Mbak, karena itu tahap awal pembelajaran Mbak untuk ibadah, Oke, eh, ibadah kehidupan yang selanjutnya Mbak. oke, Itu berarti Mbak. konseling pranikah itu bukan hal yang cuma-cuma ya? Ya betul Mbak, betul sekali Mbak. Atau Mas Rolando baru dengar tentang konseling pranikah sekarang atau sebelumnya udah pernah dengar? Tidak Mbak, karena di agama saya juga Mbak, sebelum menikah itu ada konsulen Mbak ke pendeta dan ke penatua di gereja itu Mbak. Itu Oh, Mbak. oke. Berarti sejalan ya dengan agama Mas Rolando ya.
Sejalan, Mbak, sejalan. Oke, mungkin cukup sekian yang saya tanyakan kepada mas-mas berdua ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Mohon maaf mengganggu malam ini. Ini malam minggu bukan ya? Oh bukan, ini malam Sabtu ternyata. Semangat untuk aktivitas esok hari. Selamat tidur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Bangorna jangan lupa ya, Mbak. Tadi udah saya kirim, Mbak, alamatnya. Alamat tempat jual Bangorna. Nikah kau. Ya, Mbak.